Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Romo Ari di channel Sang Kidir Kita Belajar Ilmu Sejati pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Putramu telah rela menanggung kesalahan-kesalahan kami dan menderita demi keselamatan semua orang. Semoga Ia senantiasa menjiwai kami, sehingga kami pun bersedia saling membantu untuk memanggul beban hidup kami masing-masing. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 kita belajar dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati Dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya serta menyuruhnya pergi. Kemudian Ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih, belajar ilmu sejati yang kita ambil dari Injil Tuhan, sabda Tuhan sendiri yang baru saja kita dengarkan, tentu amatlah relevan dalam hidup kita saat-saat seperti ini, karena kadang-kadang kita juga sama berpandangan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mempercayai begitu saja ajaran-ajaran yang tertulis, tetapi tidak mencoba melihat dan memahami lebih jauh, lebih dalam apa maksud dari ajaran-ajaran itu yang tentu dimaksudkan untuk menghargai, melindungi, dan menjunjung tinggi martabat manusia di segala tempat dan di segala waktu. Artinya bahwa apa yang tertulis itu tidak semata-mata hanya dipandang sebagai yang tertulis, tetapi ada maksud di balik itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tentu tahu bahwa hari Sabat adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Maka segala pekerjaan diarahkan agar dihindari atau tidak dilaksanakan, karena yang dipentingkan pada hari Sabat adalah bagaimana memuji Tuhan, bagaimana berdoa kepada Tuhan, yang kaitannya adalah untuk menghormati, memuji Tuhan. Tetapi artinya memuji Tuhan itu tidak hanya tidak melakukan pekerjaan, tetapi Yesus mengajak untuk lebih jauh memahami bahwa maksud menghormati Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan namanya, itu juga bisa dilakukan dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Yesus tadi menyembuhkan orang yang sakit busung air. Lalu bertanya kembali Tuhan Yesus, "Kalau di antara kalian ada anaknya atau lembunya yang terperosok ke dalam air, ke dalam sumur, lalu tidak segera menariknya meskipun itu pada hari Sabat?" Artinya ketika menolong lembu, menolong anaknya, itu tidak melanggar hari Sabat karena memuliakan nama Tuhan dengan cara bekerja menarik
dan menyelamatkan anak itu dari sumur ataupun lembu dari sumur yang berprosok ke sana. Saudara-saudariku, kiranya kita perlu memperdalam pemahaman kita terhadap hukum apapun, ajaran-ajaran yang tertulis di dunia ini, dari agama manapun, dari adat manapun, apa yang dimaksudkan dari inti terdalamnya, sehingga kita tidak tersesat arah. Dan ketika tadi ditanya oleh Tuhan Yesus, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tadi tidak bisa menjawabnya, karena sebenarnya mereka tahu apa yang dimaksud Tuhan dengan Tuhan Yesus, namun yang diajarkan tidak seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, sehingga kalau mereka misalnya menjawab tidak boleh, mereka sama saja mengingkari pengetahuannya. Tetapi kalau menjawab boleh, mereka terlanjur mengajarkan bahwa tidak boleh, karena mereka hanya sebatas yang di luarnya saja memahami hukum Taurat. Sehingga karena mereka tahu bahwa yang dilakukan oleh Yesus itu benar, meskipun tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh mereka, mereka diam dan malu serta tidak bisa membantahnya. Sebab kebenaran itu memanglah akan menunjukkan dirinya yang mengatasi segala macam pemahaman-pemahaman yang tidak sampai kepada akar sejatinya. Saudara-saudariku, marilah kalau kita memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita lihat dulu yang paling intinya. Dengan cara apa? Dengan merenungkannya, dengan membawa hati kita kepada kebenaran, yakni Tuhan sendiri. Apa maksudnya? Apakah kita bisa mendengarkan atau mengetahui yang pasti itu dari Tuhan? Ya, kalau Tuhan menghendaki, Ia akan menuliskannya dalam hati kita, dan tentu menghasilkan buah berlimpah juga, yakni kesembuhan, keselamatan, kebebasan, dan juga pengendalian diri, dan juga keselamatan bagi yang lain. Kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan pada segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.